Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu pada konten baca buku. Kembali lagi buku yang akan saya baca, yakni dengan judul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, yang ditulis oleh Abu Umar Abdillah, penerbit Wafa Press. Kali ini subjudul yang akan saya baca yakni Mitos biji tasbih. Biji tasbih seakan menjadi simbol ahli zikir, kiai dan wali. Biji tasbih milik sebagian kiai juga diyakini bisa menyembuhkan penyakit dan mencegah terjadinya mara bahaya. Bahkan seperti granat, kalau biji tasbih itu dilempar akan meletus. Bagaimana sejarahnya? Petunjuk Nabi secara qauli atau ucapan, fi'li atau perbuatan, dan takrir atau persetujuan menunjukkan bahwa beliau menghitung zikir dengan jari-jari tangan, tidak dengan cara yang lain. Kemudian terjadilah pergeseran melalui beberapa fase. Pertama, ada orang-orang yang menghitung dengan kerikil yang terdapat di masjid, atau sengaja membawa biji-bijian dari rumah sejumlah bilangan zikir yang dimaksud. Fase berikutnya merangkai biji-bijian dengan benang agar lebih mudah dibawa dan praktis penggunaannya. Lambat laun, biji tasbih yang selalu dipakai untuk berzikir itu pun tak hanya berfungsi untuk menghitung zikir. Lebih dari itu, benda tersebut diyakini memiliki keutamaan bagi yang membawa atau mengalungkannya di leher. Yang paling kentara adalah beberapa kreasi dan variasi keyakinan yang dimiliki oleh penganut tarekat Sufi. As-Salawi, seorang syekh Sufi Sazili, memiliki biji tasbih yang terjuntai dari atap hingga menyentuh lantai. Dia memasang alat penggerek untuk memudahkan penggunaannya. Sebagian lagi memiliki keyakinan bahwa besarnya biji tasbih mempengaruhi besarnya pahala dan berkahnya. Hingga di antara mereka berkata, seandainya mampu, kami akan bertasbih dengan gunung atau merangkai tasbih sebesar gunung, karena hal ini mengandung rahasia yang diketahui oleh orang yang bermujahadah dalam ibadah. Dari kitab Tuhfatu Ahli Futuhat wal Azwaq fit Tikhazis Subha wa Jalaha fil Unuq, Fatullah As-Sazili. Tentang mengalungkan di leher, mereka berargumen, jika untuk jihad melawan orang kafir saja Nabi memperbolehkan mengalungkan pedang di leher, apalagi biji tasbih itu untuk melakukan jihad akbar atau memerangi hawa nafsu. Tentu hal ini lebih diperbolehkan lagi. Inilah kias ma'al farik, kias yang sangat ngawur. Andai saja ini benar, tentu Nabi atau para sahabat sejak dahulu mengalungkan biji tasbih di leher, karena biji tasbih bukan tidak mungkin ditemukan di zaman itu. Sebagian lagi beralasan dengan firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, surah Qaf ayat 16. Lalu mereka menganggap bahwa mengalungkan tasbih di leher sangat cocok sebagai alat taqarrub kepada Allah. Ini juga penafsiran hasil otak-atik orang-orang sufi. Tak ada dasarnya dari Nabi SAW sedikit pun. Perasaan ta'zim dan penghormatan khusus terhadap biji tasbih tersebut akhirnya memunculkan berbagai mitos dan khurafat bahwa biji tasbih memiliki kekuatan. Para ulama sepakat, meskipun dengan dalih atas izin Allah, meyakini suatu barang memiliki kekuatan yang di luar jangkauan akal ataupun tak terdapat dalil yang menyebutkan tentangnya, maka terhitung sebagai tamimah yang syirik
dan masuk dalam keumuman hadis innar ruqa wat tamaima wat tawalata sirkun, sesungguhnya jampi, jimat dan pelet adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah. Maksud hati meraih pahala namun akhirnya kejeblos dalam syirik. Maka alangkah indah nasihat seorang sahabat, ittiba'lah kalian dan jangan melakukan bid'ah, niscaya itu cukup bagi kalian. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.